Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang penuh sukacita, dalam keadaan yang sehat, dan juga diberkati Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online pada hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh datang, memuji, menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Rudi Kristinanto. Bersama saya Vidi, mari saya ajak kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan ibadah pada hari ini. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Minggu ini minggu yang luar biasa di dalam Tuhan, amin. Kita percaya bahwa dalam Pengkhotbah pasal 3 berkata, segala sesuatu ada masanya. Ada masa untuk berbahagia, ada masa untuk berduka. Kalau saat ini Tuhan sedang izinkan kita untuk berduka, kita percaya bahwa satu saat nanti dengan waktunya Tuhan, kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau adalah tetap pegang teguh Tuhan. Karena kita percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan. Mari kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, kami percaya waktumu adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Syukur bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan kami tahu Tuhan, bahwa segala sesuatu Kau jadikan baik atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau
pegang teguh Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Biarlah kami tetap teguh memegang Engkau Tuhan. Karena kami melihat Tuhan, sungguh pertolongan-Mu atas hidup kami itu nyata Tuhan. Dan kami mau menaikkan itu Tuhan. Kami mau pandang bahwa Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Pertolongan
pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan atas kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan. Dan di dalam ibadah online ini firman Tuhan akan kita sama-sama belajar. Kita membuka dalam Yeremia 29, ayat ini ayat yang sudah kita kenal. Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ini, ayat 10 sampai dengan 11, mempunyai latar belakang pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Dan ini kalau kita lihat di dalam ayat 2 itu pada masa Raja Yekonya, jadi sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Jadi pada saat itulah bangsa Yehuda kemudian dibuang oleh Tuhan. Tentu Tuhan punya alasan kenapa bangsa ini dibuang ke Babel, karena mereka berbalik membelakangi Tuhan, mengikuti allah-allah yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tentu Allah marah, Allah murka ketika Allah tidak menjadi fokus dari kehidupan bangsa ini. Sehingga Allah membuang bangsa Yehuda ini ke Babel. Nah, dikatakan di dalam ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi ketika Yeremia menulis surat ini, diperkirakan sekitar 1 sampai dengan 2 tahun setelah pembuangan itu, baru kemudian Yeremia menulis tulisan ini. Dan tulisan ini, Yeremia 29 ini adalah surat dari Yeremia kepada tua-tua, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar, seperti yang dikatakan di dalam ayat pertama dari Yeremia 29. Dan surat ini intinya adalah memberikan motivasi untuk memberikan supaya mereka punya pandangan kepada Tuhan. Jadi bukan memandang Allah yang lain, tapi memandang kepada Tuhan. Di pagi hari ini, di minggu ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya memberikan tema integritas. Apa itu integritas? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, integritas itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi satu integritas itu adalah satu keadaan mutu, kesatuan. Dilatar belakangi dengan pembuangan, Yeremia ingin orang-orang Yehuda yang dibuang itu tetap memiliki integritas dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, Bapak, Ibu, ingin Yeremia, orang-orang yang dibuang itu tetap memiliki kehidupan yang normal. Dikatakan ayat yang kelima, sekalipun mereka dibuang, Yeremia mau orang-orang Yehuda itu, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini, intinya sekalipun mereka dibuang,
mereka harus hidup bekerja. Dikatakan, bangun rumahmu, kemudian bangun kebunmu supaya engkau bisa menikmati hasilnya. Bangun rumah tanggamu pada ayat yang ke-6, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan seterusnya. Itu tentang rumah tangga. Tentang kehidupan normal supaya apa? Mereka tidak terfokus kepada penderitaan yang mereka alami pada waktu mereka ada di dalam pembuangan. Jadi hal yang pertama, inti dari surat Yeremia di dalam Yeremia 29 ini adalah hidup normal, hidup membangun kehidupannya dengan bekerja. Bahkan ada satu ayat yang tentu Bapak Ibu sudah hafal ayat ini, ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi Tuhan fokusnya bukan pada kota itu. Fokus Tuhan kepada umat Tuhan, Yehuda, supaya mereka mengalami kesejahteraan. Bagaimana mereka bisa mengalami kesejahteraan kalau mereka tidak mengusahakan kesejahteraan bagi kota itu. Jadi bukan kota itu, tapi umat Tuhan yang ada di situ. Itu yang menjadi fokus Tuhan. Yang pertama, hidup untuk bekerja. Jadi integritas umat Tuhan kepada Tuhan sebagai satu kesatuan adalah hidup bekerja. Dan yang kedua adalah hidup rohani. Integritas rohani. Yang kedua ini. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, itu integritas rohani. Sekalipun mereka dibuang, sekalipun mereka mengalami penderitaan, sekalipun mereka seperti Tuhan kucilkan, kita kan sering merasa Bapak Ibu, merasa sendiri, merasa tidak disertai Tuhan, merasa doa-doa kita tidak dijawab Tuhan, merasakan penderitaan yang satu belum selesai ditambah dengan penderitaan yang lain, dan kemudian kita merasakan di mana Tuhan. Pada saat kita mengalami keadaan itu, bagaimana integritas kita dengan Tuhan? Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 ini berbicara tentang integritas rohani, spiritual. Jadi yang pertama tadi adalah jasmani, bagaimana bekerja, bagaimana membangun rumah, bagaimana membangun rumah tangga, kebun, dan lain sebagainya. Usahakan kesejahteraan kota itu, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu. Dan yang Tuhan inginkan, yang lebih penting daripada hal yang bersifat jasmani tadi, adalah integritas rohani, spiritual. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Setelah ayat 11 tadi berbicara mengenai aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Integritas spiritual, Bapak Ibu. Hari-hari ini iman kita betul-betul diuji. Hari-hari ini iman kita betul-betul dipertanyakan oleh Tuhan. Ketika kita mengalami keadaan yang begitu berat ini Bapak Ibu, integritas kita kepada Tuhan, bukan hanya integritas spiritual Bapak Ibu, tapi juga integritas secara jasmani tadi. Apakah kita kemudian menyerah?
dan kemudian kita tidak memiliki kreativitas untuk bekerja, untuk mendatangkan kehidupan bagi pribadi kita atau mungkin juga bagi keluarga, integritas hidup untuk bekerja. Di tahun 586, jadi sekitar 597 tadi, bangsa Israel diambil alih oleh bangsa Babel. Dan baru kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi, betul-betul Yerusalem mengalami kehancuran, Bapak Ibu. Satu keadaan yang sangat gelap. Selama 70 tahun mereka mengalami keadaan yang tidak begitu menyenangkan. Kesusahan, kelaparan, penderitaan, mereka alami. Tapi surat Yeremia ini memberikan satu motivasi bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan gak ingin pembuangan itu, Tuhan tidak mau, Bapak Ibu. Itu bukan rancangan Tuhan. Tapi itu adalah satu konsekuensi ketika mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan itu bukan rancangan Tuhan. Itu adalah konsekuensi dari orang-orang Yehuda yang meninggalkan Allah. Jadi banyak kesukaran-kesukaran, banyak pencobaan-pencobaan hidup kita yang memang disebabkan oleh kita sendiri, Bapak Ibu. Tapi Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, adalah janji Tuhan yang bersyarat. Bukan tanpa syarat. Ayat 12, 13, dan 14 itulah syaratnya. Bagaimana integritas kita. Masa depan yang penuh dengan harapan itu akan dipenuhi oleh Tuhan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, engkau akan menemukan. Aku akan menjawab. Ada janji Tuhan di sini. Dan Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang ingkar janji, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, inilah janji Tuhan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan memang akhirnya Bapak Ibu, orang-orang Yehuda kemudian berbalik kembali kepada Allah. Setelah 70 tahun lamanya mereka dibuang di Babel, maka dengan cara yang begitu ajaib cara Tuhan untuk memenuhi janjinya. Pada tahun 538 sebelum Masehi, setelah 70 tahun itu, maka Tuhan menggerakkan satu bangsa Persia yang secara akal tidak mungkin bisa mengalahkan bangsa Babel. Karena bangsa Babel itu the number one in the world. Bangsa yang nomor satu, kuasa nomor satu. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan Tuhan kemudian menggerakkan bangsa Persia untuk bisa mengalahkan bangsa Babel. Pada tahun 538 itulah kemudian Raja Kores, Bapak Ibu bisa baca di dalam Esra 1 ayat yang pertama, itu diceritakan kemudian mereka memberikan izin mengeluarkan maklumat untuk seluruh orang-orang Yehuda kembali kepada Yerusalem. Ajaib, seperti bermimpi. Kita sudah mengenal lagu itu. Sion dipulihkan, seperti bermimpi. Kalau kita lihat di sini, kuncinya integritas kita dengan Tuhan. Apabila kamu berseru dan datang kepadaku, maka engkau akan menemukan Tuhan. Itu firman Tuhan berkata. Apabila kamu mencari aku, kata Tuhan,
kamu akan menemukan aku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, hari-hari ini biarkanlah diri kita sendiri yang akan mempertanyakan diri kita tentang integritas kita kepada Tuhan. Saya tidak punya hak untuk menghakimi Bapak Ibu, untuk menilai integritas Bapak Ibu. Di saat-saat kesukaran semacam ini, apakah kita semakin jauh dari Tuhan, ataukah semakin kita melekat dengan Tuhan? Ini yang dimaksud dengan integritas. Satu kesatuan dengan Tuhan, ini yang dimaksud dengan integritas, Bapak Ibu. Sama seperti Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan yang ke-6, ayat ini berbicara tentang integritas anak-anak Allah dengan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan yang ke-6, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Integritas. Satu kesatuan di sini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, integritas kita akan berbuah banyak. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, apakah orang-orang Yehuda ada yang tidak punya integritas? Tentu ada. Sama seperti di tempat ini pun juga Bapak Ibu yang menonton juga tentu ada yang tidak punya integritas. Walaupun saya memang berharap kita semua punya integritas dengan Tuhan, satu kesatuan dengan Tuhan. Tapi Yeremia 29 ini memberikan gambaran ayat 17 sampai dengan yang ke-19, ternyata ada yang tidak punya integritas. Lalu apa dampaknya? Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Yeremia 29 ayat 17. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk. Dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Tidak menjadi berkat. Tidak dapat dinikmati. Artinya hidup sia-sia. Ayat 18. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka ku cerai-beraikan. Kenapa? Ayat 19, karena mereka tidak punya integritas. Mereka sudah diingatkan oleh Yeremia lewat suratnya ini supaya mereka punya pandangan, punya fokus, punya integritas dengan Tuhan. Tapi ayat 19 berkata, sebagai ganjaran bagi mereka yang tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekeras apapun kebenaran firman Tuhan yang dibentangkan mungkin tiap hari oleh hamba-hamba Tuhan, tiap minggu, ataupun Bapak Ibu membaca lewat renungan harian, lewat segala macam media untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Sekeras apapun Bapak Ibu, itu adalah untuk kebaikan kita. Dan itu menjadi teguran bagi kita, nasihat bagi kita. Dan kadang juga kebenaran firman Tuhan itu adalah janji Tuhan yang harus kita pegang. Sekuat kita memegang janji Tuhan, sekuat itulah kehidupan kita, integritas kita. Seperti di dalam ayat yang ke-19 ini, Tuhan hajar mereka
ketika mereka tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, sama-sama kita memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan, satu kesatuan dengan Tuhan. Itulah integritas kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan selalu memberikan kepada kita kekuatan. Dan orang-orang yang punya integritas dengan Tuhan, bukanlah orang-orang yang cengeng, yang minta kepada Tuhan, Tuhan angkat persoalan ini, Tuhan angkat. Enggak Bapak Ibu. Itu bukan model orang yang punya integritas dengan Tuhan. Tapi orang yang punya integritas dengan Tuhan, siap menghadapi sebesar apapun persoalan yang kita hadapi. Dan dia berkata, beri aku kekuatan dari Engkau Tuhan untuk bisa menghadapi segala persoalan hidup kita ini. Itulah perlunya kita punya satu kesatuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan dan kita punya integritas dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita akan akhiri ibadah kita, mari kita akan menghadap Tuhan, kita mohon berkat dan anugerah dari Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau sudah menyertai dalam ibadah online ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan saatnya Tuhan, kami membutuhkan jamahan dan penyertaan Engkau Tuhan hari lepas hari, agar kami mampu melewati kehidupan ini Tuhan dengan baik bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau juga Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini yang terus berjuang untuk mematahkan penyebaran virus corona ini Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau memberikan hikmat, Engkau berikan kekuatan kepada bangsa kami ini Tuhan. Dan terlebih lagi kepada seluruh rakyat Indonesia Tuhan, Engkau memberikan rasa takut, hormat akan pemerintahan ini sehingga mereka takut dan memberikan patuh kepada perintah-perintah dari pemerintah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada seluruh tenaga medis yang terus berjuang di dalam menangani virus corona ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama melakukan ibadah online pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan sepanjang ibadah hari ini bisa semakin menguatkan iman percaya kita dan membangkitkan kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.